Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas Bernegara, kembali lagi bersama saya Rai Rai. Di podcast ini, kita yang paling tunggu-tunggu hari ini kita akan membahas sesuatu yang fundamental banget. Sesuatu yang jiwa bangsa kita. Apa itu? Wawasan kebangsaan. Dan tentunya saya nggak sendirian nih. Di sini sudah ada tiga serikandi hebat. Di sini ada Mbak Nanda, Mbak Rati, dan Mbak Rina. Halo semuanya. Halo Hmm. Mbak Rare. Oke, kita langsung aja ya, biar gak buang waktu. Mbak Nanda, sebagai pembuka bisa jelasin gak sih secara santai nih, apa itu wawasan kebangsaan, biar kita semua nih jadi satu frekuensi gitu. Oke, tentu nih Mbak Rere. Simpelnya tuh gini ya. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan kita. Cara pandang ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah. Jadi kita melihat segala perbedaan suku, agama, ras itu bukan sebagai pemecah, tapi itu adalah sebagai suatu kekayaan dalam satu bingkai, yaitu Indonesia. Wah, jadi intinya itu adalah cara pandang ya, menarik banget nih. Mbak Mbak Rati, kalau dari Mbak Nanda itu apanya nih? Nah, dari Mbak Rati mungkin kenapanya? Bisa dijelasin kenapa sih wawasan kebangsaan ini penting banget buat kita anak-anak muda zaman sekarang. Tadi kan udah tuh sama Mbak Nanda dijelasin apa itu wawasan kebangsaan ya. Boleh nih dijelasin kenapanya gitu. Wah, wawasan kebangsaan penting banget nih Mbak Rai. Karena hal ini tuh relevan sekali. Di mana di tengah gempuran informasi dan budaya asing dari media sosial, wawasan kebangsaan ini merupakan semacam filter atau akar bagi kita. Yang mana dia ini mengingatkan kita punya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tanpa wawasan kebangsaan ini, kita gampang banget terpecah belah karena isu-isu sepele. Atau merupakan secara secara gampang ini merupakan secara gampang ini merasa kita gampang minder dengan bangsa lain dan kita juga jadi lupa sama nilai-nilai luhur bangsa kita. Contoh kecilnya nih, kita bangga pakai produk lokal kita itu merupakan dari wawasan kebangsaan loh. Iya, betul banget sih. Jadi kayak semacam fondasi mental gitu ya, berarti. Nah, biar fondasi ini makin kokoh nih pasti ada tiang hukumnya kan buat kita bikin fondasi. Barina sebagai pakar hukum kita nih, apa Iya sih Mbak, dasar hukum yang mengikat wawasan kebangsaan kita? Boleh dijelasin nih, wah, Mbak Mbak Rina ini semangat banget ya. Coba, ayo langsung. iya Mbak, tepat sekali sih Mbak. Wawasan kebangsaan kita ini sebenarnya bukan cuma konsep ya, tapi punya landasan yuridis yang sangat kuat. Eh, Fondasi utamanya yakni di empat konsensus Mbak, empat konsensus dasar bernegara. Nah, yang pertama itu adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Untuk yang kedua ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni sebagai konstitusi negara kita. Yang ketiga itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini Mbak dan teman-teman sekalian sebagai semuanya pemersatu keberagaman kita. Keempat pilar inilah yang menjadi sumber dan acuan hukum dalam kita memandang Indonesia secara utuh nih. Udah cukup. Enggak, oke, luar biasa banget. Jadi tadi lengkap ya, udah dijelasin dari ketiga pemateri kita. Pertama dari definisinya, terus sampai dasar hukumnya. Nah, oke, sebelum kita tutup sesi pertama ini, saya minta conclusion nih dari atau pesan kunci. Ya, yang singkat-singkat aja deh supaya mempersingkat waktu juga dari masing-masing pemateri. Ayo dimulai dari Mbak Nanda, habis itu ntar dilanjut sama yang lain. Ayo boleh. Oke, dari aku ya, wawasan kebangsaan adalah cara kita mencintai Indonesia dengan akal dan hati. Mbak dilanjut sama Mbak Rati. Apa nih conclusionnya? Kalau dari aku ya, kenali negeri kita, cintai bangsa kita, dimulai dari hal-hal yang kecil di sekitar kita.
Oke, Kalau dari terakhir saya nih Mbak sendiri Rina. itu menjadi Iya. persatuan nih Mbak. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri ini menjaga persatuan kita dan persatuan adalah kekuatan terbesar kita sendiri ya Mbak. Oke, keren banget. Jadi ketiga teman kita ini udah menceritakan lah ya, mendefinisikan, udah kasih conclusion juga. Terima kasih nih Mbak Danda, Mbak Rati, dan Mbak Rina. Sobat cerdas, jadi untuk materi pertama nih kita udah beres. Jadi wawasan kebangsaan tadi udah dijelasin bahwa wawasan kebangsaan adalah jiwa kita yang berlandaskan pada 4 pilar hukum yang kuat. Nah, habis ini kita bakal ngebahas tentang wawasan Nusantara nih yang bakal dilanjutin sama temen aku, ada Mas Respati sebagai hostnya. Boleh untuk Mas Respati mengambil alih nih biar aku nggak cerewet banget malam-malam. Boleh Mas. Oke, terima kasih Mbak Rey. Selamat datang kembali di Podcast Cerdas Bernegara. Saya Respati yang akan mengambil alih mikrofon dari Mbak Rey. Izin Mbak Rey ya. Jadi kalau Oke. tadi kita sudah bedah jiwa bangsa, sekarang kita akan lihat raganya. Nah, kita akan ngobroli soal wawasan Nusantara. Sudah hadir di sini para ahli yang gak kalah nih. Ada Mbak Sahira, Mbak Rizky, dan Mbak Resti. Selamat datang. Halo Mbak. Halo Mas Ayo Rifati, Halo Mas. Sobat Mas. Cerdas. Siap. Halo. Halo. Nah, ini biar nyambung nih sama sesi sebelumnya. Mbak Sahira, ini bisa tolong jelasin apa sih itu wawasan Nusantara dan apa bedanya dengan wawasan kebangsaan yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi sebelumnya. Boleh dipersilakan Mbak Sahira? Oke, siap. Makasih Mas Rifati. Jadi saya jelasin kalau wawasan kebangsaan itu adalah cara kita memandang diri sebagai satu bangsa. Maka wawasan Nusantara adalah cara kita memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Sederhananya gini, bayangkan Indonesia itu seperti rumah yang besar. Ada halaman, ada ruang tamu, ada kamar-kamar, bahkan atap yang melindungi. Darat, laut, dan udara adalah bagian dari rumah itu yang nggak bisa dipisahkan. Laut bukan tembok yang memisahkan pulau, tapi justru koridor yang menghubungkan ruang-ruang dalam rumah kita. Itulah inti wawasan Nusantara, cara pandang geopolitik yang membuat kita sadar bahwa Indonesia berdiri kokoh karena semua wilayahnya adalah satu kesatuan. Gitu, Mas. Wow, deep banget ya Mbak ya. Laut sebagai penghubung gitu ya Mbak ya. Mbak Rizky, bisa kasih contoh nggak ya bagaimana cara pandang ini diimplementasikan dalam kehidupan bernegara kita di Indonesia ini? Silakan Mbak Rizky. Bisa banget, Mas. Contoh paling nyata adalah bagaimana Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan di mata dunia. Karena wawasan Nusantara, kita menetapkan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Ini membuat sumber daya laut kita terlindungi. Dalam pertahanan, TNI kita menjaga setiap jangkauan perbatasan, baik darat maupun laut, karena memandangnya sebagai satu kesatuan utuh yang harus dijaga bersama. Jadi ini bukan cuma teori, tapi sangat praktis. Wow, keren, Mbak. Jadi ini soal kedaulatan wilayah ya. Nah, kalau kita bicara soal kedaulatan pasti ada payung hukumnya kan ya, Mbak ya. Nah, Mbak Resti, bisa dijelaskan nih apa dasar hukum utama dari wawasan Nusantara ini? Boleh Mas, sebelumnya terima kasih atas waktunya Mas Raspati. Jadi untuk landasan hukum yang paling fundamental untuk wawasan Nusantara ini tercantum dalam Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957. Mungkin sudah pada tahu ya Deklarasi Juanda yang intinya adalah menetapkan batas-batas perairan di Indonesia ini. Nah, Deklarasi Juanda ini juga merupakan titik tolak sejarahnya. Lalu konsep ini dikukuhkan dalam Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Secara lebih spesifiknya mungkin diatur dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Jadi kita sebagai negara kepulauan ini sudah diakui secara nasional, bahkan internasional oleh Hukum Laut Internasional tahun 1982, Mas.
Lengkap dan Seperti jelas itu, sekali Mas. Mbak ya. Siap. Oke, dari konsep historis hingga pengakuan internasional ya Mbak ya. Oke, Sobat Cerdas, jadi paham ya sekarang ya benang merahnya. Oke, seperti biasa. Jadi kita butuh kesimpulan pamungkas nih dari para pemateri. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dipersilahkan kepada Mbak Sahirah kembali. Mbak Sahirah. Oke, jadi kesimpulan dari saya itu pandanglah Indonesia sebagai satu rumah utuh, di mana laut adalah halamannya yang indah, bukan pagar pemisah antar kamar. Oke, bisa dilanjut ke Mbak Rizky gimana Mbak? Ada yang ini ditambahi atau conclusionnya? Oke, kalau dari aku, menjaga kedaulatan wilayah kita adalah bukti nyata cinta kita pada tanah air. Mbak Resti? Ya, kalau dari saya singkat aja ya, Mas. Wawasan Nusantara merupakan legitimasi hukum kita atas anugerah geografi yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Wow banget nih ya podcast kita malam ini. Oke, terima kasih Mbak Sahira, Mbak Rizky, dan Mbak Resti atas wawasan yang luar biasa. Nah, Sobat Cerdas, wawasan kebangsaan adalah jiwanya, dan wawasan Nusantara adalah cara kita memandang dan menjaga raganya. Keduanya tidak terpisahkan nih untuk Indonesia yang satu dan berdaulat. Nah, ini ada quotes mungkin dari saya ya sebagai penutup. Bangsa yang besar itu bukan bangsa yang merdeka, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kebangsaan pada siang hari ini. Mari kita menjaga wawasan kebangsaan, menjaga wawasan Nusantara, tetaplah berkarya untuk negeri tercinta. Saya Respati pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadilah warga negara yang cerdas, cintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Waalaikumsalam. Respati. Makasih. Terima Terima kasih, kasih. Mbak Makasih, Terima Ris. kasih Mas. Terima semuanya. kasih semuanya. See you next time.